03, Kabupaten Bekasi, tahun 2024. Saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, pembimbing saya yaitu Pak Kusman Subarja sebagai fasilitator dan Pak Acim sebagai pengajar praktik, dan saya Ria Puspitasari, CGP Angkatan 11. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi ini yaitu dari modul 1.1 tentang filosofi Kahajadewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikannya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan peran dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun dan mampu memotivasi peserta didiknya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian ada peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalankan kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan penerapan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi misi yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi itu akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rencana yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Babja. Budaya positif dalam penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan Babja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, budaya positif juga mendorong peserta didik memiliki motivasi internal dan memiliki disiplin positif sehingga menjadi peserta didik yang mandiri, mampu berpikir, bertindak, berintegritas, dan bertanggung jawab. Konsep budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, teori motivasi menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Keempat, kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kelima, posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir, keenam, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Informasi-informasi baru yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan.
dalam menciptakan budaya positif. Sebagai contoh pada materi posisi kontrol guru, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah memandang siswa yang bermasalah. Sebelumnya, saya lebih memandang siswa bermasalah sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa bermasalah karena memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Siswa tidak perlu diberikan hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk diperbaiki diri menjadi lebih baik ke depannya. Ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus tertentu. Keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, rasanya bahagia ketika kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik supaya siswa memiliki nilai budaya positif dari dalam dirinya, bukan bersikap disiplin karena ada stimulus atau rangsangan dari luar. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa hal yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti apel bersama, sholat bersama, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang, siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berbuat dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapannya yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya sudah melakukan langkah segitiga restitusi, namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini, saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilanjutkan dengan menghukum, sehingga dua langkah segitiga restitusi yang lainnya tidak dilakukan. Dan yang kedelapan,
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menjalankan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah di mana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan murid maupun teman sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua. Untuk menciptakan budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikianlah koneksi